semuanya, kembali lagi di Low Diary dengan aku Yosi. Kalau kalian baru di video ini, salam kenal ya, semoga kalian suka video ini. Nah, di video kali ini aku mau sharing tips gimana cara aku belanja hemat selama masa corona sampai new normal ini. Khususnya buat kalian mahasiswa Jogja. Oh ya, tips ini juga berguna loh buat kalian mahasiswa di luar Jogja, tapi mungkin budget dan rate-nya bisa disesuaikan dengan daerah kalian ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai videonya. Di masa pandemi kayak gini banyak banget temanku yang curhat jadi boros gara-gara keseringan GoFood sama GrabFood. Tenang, aku punya solusinya untuk kalian. Setiap bulannya aku selalu plotting uangku ke beberapa bagian. Kalau kalian penasaran gimana cara aku plotting uang dan track pengeluaranku sama sebulan, aku udah pernah upload videonya di sebelah sini. Nanti aku taruh ya. Nah, di video tersebut aku sharing gimana cara aku ngatur pengeluaranku per bulan, plotting uangnya, dan termasuk aplikasi yang aku pakai untuk plotting uangku dan mengecek track pengeluaranku selama sebulan. Kalian bisa cek di situ dulu ya. Sesuai video sebelumnya, setiap bulan aku memang selalu plotting uang belanjaku sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini buat apa sih, Ci? Nah, 500.000 ini aku plotting menjadi dua tempat lagi, teman-teman. 400.000-nya aku pakai untuk belanja keperluan pokokku, seperti kayak belanja sayur, sabun, dan lain-lain kayak gitu. Dan 100.000-nya aku plotting untuk makan di luar, atau kayak yang hangout lucu dan manis-manis gitu. Atau misalnya kayak aku lagi kepengen beli kopi dan lain-lain kayak gitu. 400.000 sebulan bisa dapat apa tuh, Ci? Masa sih bisa? Tenang, tetap bisa kok. Ini aku bakal share ya pengeluaran realku selama sebulan. Kita mulai dari minggu pertama. Biasanya di awal bulan aku selalu belanja bahan pokok duluan seperti beras, minyak goreng, dan air. Gak kalah penting aku juga beli bumbu dapur dan rempah seperti bawang putih, garam, dan micin. Untuk bawang putihnya sendiri, aku selalu siapin stoknya biar cukup untuk 1 bulan. Berikutnya aku akan belanja sayur. Di sini ada 2 papan tempe, ada 3 ikat sayur kangkung, dan 6 ikat sayur bayam. Untuk lauknya sendiri, aku akan beli telur sebanyak 10 butir telur ya, jadi 1 kotak telur gitu. Untuk tambahannya di sini aku belum ada beli apa-apa. Nah, untuk keterangan harga kalian bisa lihat ada di slide ini, ada di fotonya bisa kalian screenshot, tapi tiap harga di tiap kota tentunya berbeda ya. Ini adalah rincian harga saat aku berbelanja di kotaku, seperti itu. Total minggu pertama aku menghabiskan Rp159.530.000. Biasanya setelah dipakai selama seminggu, bahannya nggak akan langsung habis semua, terutama seperti bahan pokok dan bumbu dapur. Nah, kadang juga ada sisa lauk gitu, seperti di sini ada sisa lauk telur ya. Nah, sisanya ini biasanya akan dipakai masak lagi di minggu kedua. Kita masuk ke minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini selain ada sisa dari minggu pertama, kita bisa nambahin bumbu dapur baru nih. Di sini aku nambahin saus tiram dan kecap manis ya. Untuk sayurannya kan habis, jadi kita belanja lagi. Di sini ada 2 ikat pakcoy, ada 3 ikat kangkung, dan 6 ikat sayur bayam, dan 1 papan tempe. Untuk lauknya masih tersisa telur dari minggu pertama. Untuk tambahannya belum ada. Total minggu kedua kita menghabiskan Rp62.750.000. Berikut ini merupakan sisa bahan dari minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini kita sudah dapat tambahan bumbu dapur nih, ada saus tiram dan kecap manis. Untuk lauk pauk dan sayurannya habis ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke minggu ketiga. Nah, sayurannya kan habis, jadi aku belanja lagi nih. Di sini aku belanja 2 ikat pakcoy, 3 ikat sayur kangkung, 4 ikat sayur bayam, 1 papan tempe, dan 2 buah lobak putih ya. Untuk lauknya ada ikan tilapia dan ada tahu telur. Untuk tambahannya belum ada. Total minggu ketiga aku menghabiskan Rp63.470.000. Nah, berikut ini adalah sisa bahan dari minggu ketiga. Yang tersisa hanya bahan pokok, rempah, dan bumbu dapur ya teman-teman. Nah, akhirnya kita masuk ke minggu keempat. Di minggu keempat, aku pengen nambah bumbu dapur. Aku pengen nambahin merica bubuk. Jadinya aku beli 1 merica bubuk, harganya 15.000. Dan selanjutnya aku belanja sayuran. Di sini ada 2 ikat sayur pakcoy, 3 ikat sayur kangkung, 4 ikat sayur bayam, 1 papan tempe, dan 1 lobak putih. Untuk lauknya aku beli dada ayam setengah. Tuh harganya Rp17.460.000 ya. Untuk tambahan aku beli susu dan sabun mandi. Total di minggu keempat aku menghabiskan Rp105.10.000. Dalam sebulan kita menghabiskan Rp390.760.000, bahkan tidak mencapai Rp400.000 teman-teman. Nah, berikut ini adalah rinciannya.
Dari uang sisa bulan lalu, kita dapat menambah item baru di bulan berikutnya. Seperti di bulan berikutnya ini aku beli pisang nih sebagai tambahan. Karena ada uang lebih dari bulan lalu. Nah, lumayan banget kan? Kita bahkan masih ada uang sisa yaitu 100.000 untuk makan cantik. Jika itu nggak dipakai, biasanya aku beliin bahan makanan pokok. Kalau enggak, aku simpan lagi untuk acara spesial di bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Di sini aku ada bikin perbandingan makan di luar dan masak sendiri. Nah, ibaratnya buat kalian yang suka ngopi nih, coba deh dipikirin. Satu gelas kopi harganya 25.000. 4 gelas kopi bisa buat uang makan 1 minggu. Lumayan banget gak sih? Terus kalau misalnya kamu makan di luar paling murah misalnya nih 15.000. Satu hari kamu makan 2 kali. Berarti 30.000 ya. Dikali 1 minggu. Berarti totalnya ada 210.000. Sedangkan kalau kamu masak sendiri 100.000 bisa untuk 1 minggu. Nah, item yang bisa kamu dapatin ada di sebelah kanan nih. Lumayan banget ya buat menghemat ternyata. Boleh deh buat dipikir-pikir lagi loh. Aku tuh nggak bisa masak. Hmm. Tenang, buat kalian yang nggak bisa masak, ini aku bakal share beberapa resep yang sering aku masak. Tenang, resep ini tuh nggak sulit-sulit banget. Practice make perfect loh guys. Dicoba aja ya. Nah, berikut ini adalah contoh masakan simple yang selalu aku masak dengan bahan-bahan yang ada di penjelasan sebelumnya. Simple banget kok, bahannya sedikit, udah itu waktu yang dibutuhkan untuk masaknya juga sebentar. Tumis-tumis sayur biasa, terus ada kayak tumis ikan juga, atau kalian mau goreng ayam. Simple banget. Kadang aku upload di IG storyku juga sih untuk detailnya. Kalian bisa cek di sana. Aku malas banget kalau disuruh masak. Kan itu tuh buang waktu gitu ya. Nah kalau yang kayak gini nih yang harus diubah mindsetnya. Coba deh kalian belajar masak. Nggak usah yang sulit-sulit, maksudnya 1 minggu mungkin kalian bisa masak 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Itu udah lumayan banget menghemat pengeluaran kalian. Just give it a try, oke? Tapi bukannya kalau beli beras sama kebutuhan bumbu dapur itu jadi lebih mahal ya? Apa bisa 400.000 1 bulan? Nah, kayak gini, menurut pengalamanku, aku itu memang kita bakal lebih repot lah di awal bulan. Jadi di awal bulan itu emang ada sacrifice-nya sedikit. Jadi kamu harus beli mungkin bahan-bahan makanan yang lebih mahal kayak minyak goreng, beras, bumbu dapur kayak gitu. Tapi kan tenang, itu nggak bakal habis kan dalam 1 bulan gitu aja dan bakal bisa kamu pakai lagi di bulan-bulan berikutnya. Kalau nggak sanggup dicicil aja satu-satu teman-teman. Kayak misalnya bulan ini beras dulu sama minyak, terus nanti bumbu dapurnya pelan-pelan nambah satu-satu kayak gitu kan. Di bulan-bulan pertama tuh aku masih ingat banget, aku tuh sampai cuman makan sayur kayak 1 kali doang makan daging gitu kan. Tapi after 1 bulan itu aku bisa belanja lebih banyak bahan makanan. Bahkan kadang tuh uangnya sisa kayak 100.000 itu nggak habis. Dan itu tuh udah belanja sayur dan daging kayak gitu. Jadi yang penting niat dulu, dimulai dulu dari awal dicicil pelan-pelan ya, oke? Masih ada satu tips lagi buat teman-teman kalau kalian pengen belanja lebih murah, kalian bisa belanja di pasar kayak gitu. Karena di pasar biasanya aku lebih milih beli beras gitu ya di pasar karena lebih jauh lebih murah. Kadang telur juga aku beli di pasar karena lebih murah, soalnya curah kan hitungnya per kilo kayak gitu. Pinter-pinter cara diskon supermarket atau minimarket atau apapun retail-retail belanja yang ada di kota kamu. Jadi kamu tuh nggak ketinggalan diskon dan bisa hemat kayak gitu. Pinter-pinter lah. Aduh Cici, di kosku tuh nggak ada kulkas. Nah ini juga salah satu yang menjadi pertanyaan banyak orang kan. Kayak gimana caranya aku beli sayur tapi nggak ada kulkas gitu. Tenang, kalau yang kayak gini berarti kalian harus lebih rajin sih daripada teman-teman yang lainnya. Kalian bisa belanja sayur 2 hari sekali. Atau nyari toko sayur kelontong atau tukang sayur keliling di sekitar komplek kalian. Mungkin karena kalian jarang bangun pagi loh. Kalian amati aja deh jalan-jalan di sekitar komplek. Biasanya selalu ada tukang sayur di sekitar kos kalian. Nah, kalian bisa beli per hari di situ atau 2 hari sekali. Nah, aku juga ada tips buat kalian yang pengen nyimpan sayur biar lebih awet ya. Biasanya sayur-sayur yang habis aku beli itu aku cuci dulu, terus habis itu aku keringin. Jadi bener-bener harus kering ya, nggak boleh basah gitu. Aku potong-potong sesuai kebutuhan. Habis itu aku bagi deh, aku plot gitu. Per masaknya tuh kira-kira sekali masak tuh aku bakal habisin berapa sayur itu. Nah, aku masukin deh ke dalam Tupperware atau apapun kotak yang kalian punya di rumah untuk menyimpan sayur-sayuran itu. Jadi, usahakan sayurnya itu dipotong yang rapi, bersih, dan tetap kering. Itu biar bisa bikin sayur kalian lebih tahan lama. Jadi, intinya yang penting tuh sayur itu tuh kering gitu.
Nah, kayak gitu ya teman-teman, semoga tips ini membantu ya. Mungkin aku ada tips tambahan nih buat teman-teman yang punya kulkas terus bisa nyimpan sayuran-sayuran lebih banyak di kulkas. Tipsnya biasanya aku bakal beli sayur-sayuran yang lebih tahan lama, sayur-sayuran yang lebih keras gitu loh. Contohnya tuh kayak brokoli, lobak, kol. Jadi itu sayur-sayuran ini cukup tahan gitu. Sawi juga cukup tahan lama. Nah, kalau yang mudah rusak itu contohnya tuh yang kayak kangkung, bayam, itu cepat banget layunya teman-teman. Nah, kalian sortir aja gitu kan. Jadi yang paling cepat rusak kalian masak duluan. Baru deh pelan-pelan sampai yang paling awet kayak gitu. Jadi semuanya bakal kemasak dan gak ada yang busuk dan semuanya kepakai dan tidak tersisa, oke? Nah, sekian tips yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga tips ini berguna buat kalian yang pengen hemat, terutama untuk menghemat pengeluaran makan ya, selama masa pandemi ini dan selama masa new normal ini. Tapi kalau dipikir-pikir lebih baik kebiasaan ini dijadiin habit sekalian ya nggak teman-teman? Biar kalian bisa nabung lebih banyak, lumayan jadi hemat ya nggak? Jadi kebiasaan ini udah aku lakukan kurang lebih selama 4 bulan. Nah, gimana? Kalian tertarik buat coba atau enggak? By the way, untuk pengeluarannya atau porsi dari uang belanja ini tergantung sama teman masing-masing ya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing atau misalnya porsi makan kalian masing-masing tentunya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, silakan like, share, and subscribe. Dadah!